Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Para Adila, NIM E1C019163, kelas 5E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tugas Fisiologi Sastra. Baik, langsung saja, yaitu psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Psikoanalisis mengalami proses panjang. Periode pertama 1895 sampai 1905. Kemudian periode kedua 1895 sampai 1920 dan terakhir periode ketiga 1920 sampai 1939. Periode pertama merupakan periode dasar yang kemudian dikembangkan pada periode kedua dan ketiga. Kemudian Freud mengembangkan sejumlah teori kepribadian. Teori-teori kepribadian yang dikemukakan oleh Freud diantaranya struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan dinamika kepribadian. Dalam buku Ego dan ID (1923), Freud (dalam Mertens 2016-32) membedakan tiga sistem dalam hidup psikis, yaitu ID, ego, dan superego. Dalam peristilahan psikoanalisis, tiga faktor ini dikenal juga sebagai tiga instansi yang menandai hidup psikis. Yang pertama ID (aspek biologis). Menurut Freud, dalam Mertens 2016-32, ID adalah lapisan psikis yang paling mendasar, kawasan di mana Eros dan Thanatos berkuasa. Asmara 2017-215 mengatakan dorongan-dorongan ID dapat dipusatkan melalui proses primer yang dapat diperoleh dengan tiga cara. Yang pertama perbuatan, yang kedua fungsi kognitif, dan yang ketiga ekspresi dari efek atau emosi. Yang kedua yaitu ego (psikologis). Ego adalah komponen kepribadian yang dibawa sejak lahir, tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungan. Prinsipnya realitas atau kenyataan. Asmara 2017-15 mengatakan ego mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, menahan menyalurkan dorongan. Yang kedua, mengatur desakan dorongan-dorongan yang sampai pada kesadaran. Yang ketiga, mengarahkan suatu perbuatan agar mencapai tujuan yang diterima. Yang keempat, berpikir logis, dan yang kelima, mempergunakan pengalaman emosi-emosi kecewa sebagai tanda adanya suatu yang salah, yang tidak benar agar kelak dapat dikategorikan dengan hal lain untuk memusatkan apa yang dilakukan sebaik-baiknya. Nomor 3 yaitu superego atau sosiologis. Superego mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Mindrop dalam Ridho 2014-214, Surya Brata dalam Ridho 2014-214 menjelaskan fungsi pokok superego yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan tiga aspek kepribadian. Yang pertama merintangi impuls-impuls ID, terutama impuls-impuls seksual yang ditentang masyarakat. Yang kedua mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realitas. Yang ketiga mengejar kesempurnaan. Selanjutnya, dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud. Freud mengemukakan suatu prinsip yang disebut prinsip motivasional atau dinamik. Untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong di balik tindakan-tindakan manusia, yaitu dibagi dua. Yang pertama naluri, dan yang kedua kecemasan atau anxietas. Yang pertama naluri, yaitu bentuk naluri menurut Freud adalah pengurangan ketegangan
atau tension reduction. Cirinya regresif dan bersifat konservatif atau berupaya memelihara keseimbangan dengan memperbaiki keadaan kekurangan. Proses naluri berulang-ulang dalam kurung tenang, tegang, dan tenang. Repetition, completion, Mindrop 2011.2.24-25 dibagi dua, yaitu naluri hidup dan naluri mati. Yang kedua, kecemasan. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Alwisol 2011.2.22. Freud membagi kecemasan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kecemasan objektif, yang kedua kecemasan neurotik, dan yang ketiga kecemasan moral. Dan selanjutnya mekanisme pertahanan ego, yaitu yang pertama represi, yang kedua proyeksi, yang ketiga rasionalisasi, yang keempat pengalihan atau displacement, yang kelima agresi, yang keenam sublimasi, dan yang ketujuh regresi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.